Kali ini kami ketengahkan salah satu metode atau cara membuat jimat khusus yang fungsinya adalah untuk tolak maling atau pencuri dan kejahatan-kejahatan yang lain. Metode ini merupakan peninggalan leluhur di Nusantara pada zaman dahulu. Nah, mungkin hal ini bermanfaat bagi Anda sekalian. Untuk itu silahkan simak sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel biasanya, yaitu Spiritual 21, investigasi supranatural tanpa batas. Orang-orang zaman dulu ketika melindungi rumah ataupun lokasi atau tempat tinggalnya atau suatu tempat tertentu ya, selain menggunakan pagar, itu juga menggunakan sarana-sarana gaib. Hal ini karena zaman dulu itu memang masih jarang ya pagar tembok atau pagar besi seperti sekarang ini. Selain itu juga masih jarang atau bahkan tidak ada yang namanya CCTV. Kalau sekarang sudah ada yang namanya CCTV, tinggal pasang CCTV, nanti siapa yang masuk itu akan ketahuan. Dulu mungkin itu hanya pagar bambu saja, sehingga sangat dimungkinkan para maling, para pencuri, para perampok itu memasuki rumah tersebut, pemirsa. Sarana gaib yang digunakan orang-orang zaman dulu itu bermacam-macam. Yang pertama ada yang membaca ajian-ajian atau mantra-mantra tertentu. Yang kedua itu ada yang menanam tanaman khusus, yaitu tanaman tolak bala. Tanaman ini ditanam di area lokasi yang ingin dipagari tersebut. Kemudian yang ketiga ada yang menanam pusaka-pusaka, mungkin keris kecil, tombak atau semacam cemeti dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ada juga yang menanam jimat-jimat tertentu atau raja-raja tertentu yang dibuat oleh para ahlinya. Bahkan itu ada juga yang langsung memasang jin atau memasang makhluk halus di area lokasi yang dimaksud, pemirsa. Dan selain itu masih banyak lagi metode-metode yang lainnya sesuai dengan peninggalan-peninggalan leluhur di Nusantara. Nah, ini ada satu kaifiah atau metode pemagaran lokasi, rumah, toko, kebun, dan lain sebagainya ya, dengan cara metode membuat jimat, pemirsa. Metode ini merupakan peninggalan leluhur kerajaan Mataram Islam yang mana secara turun-temurun itu telah diuji coba dan digunakan. Metode ini tertulis dalam sebuah kitab primbon Jawa yang sangat kuno yang telah ditulis oleh para pujangga, pemirsa. Nah, tujuan para pujangga ini menulis raja jimat ini agar kelak itu bisa bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkannya. Nah, mungkin kalau tidak ditulis, sampai saat ini kita tidak mengetahui yang namanya metode rajahan seperti ini. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa kitab primbon itu merupakan perpaduan akulturasi ilmu dari Arab dan dari Nusantara, khususnya di tanah Jawa. Sehingga dari itu semua terciptalah sebuah ilmu yang sangat unik dan menjadi ciri khas Nusantara. Untuk cara atau metode pemagarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Anda harus menyiapkan lempengan tembaga itu dengan ukuran 10-20 cm panjangnya ya. Lebarnya nanti bisa 6 atau 7 cm. Boleh memilih yang tebal ataupun boleh memilih yang tipis. Jumlah lempengan ini adalah 4 lempengan itu untuk satu lokasi. Kalau 2 lokasi ya 8, kalau 3 lokasi ya 12. Pokoknya kelipatan 4. Satu lokasi itu 4 lempengan, seperti itu. Kemudian yang kedua, setelah mendapat lempengan tersebut, silahkan dicuci, dibersihkan sampai benar-benar bersih. Dan kemudian keringkan itu sampai benar-benar kering. Nah, setelah itu baru disimpan. Yang ketiga, silahkan pemirsa untuk mencari hari-hari khusus, yaitu hari Kamis Wage ataupun malam Jumat Kliwon. Nanti silahkan cek sendiri di kalender ya. Kemudian yang keempat, setelah ketemu harinya, yaitu hari Kamis Wage malam Jumat Kliwon,
bangunlah itu di tengah malam ya, kisaran jam 12 malam ke atas. Kemudian yang kelima, mandilah terlebih dahulu dengan niat membersihkan badan dan batin pemirsa sekalian. Kemudian yang keenam, setelah mandi kemudian ambil lempengan tembaga yang sudah dipersiapkan, yang sudah disimpan, kemudian taruh di depan Anda. Nah, ini Anda harus menyiapkan tempat khusus untuk ritual, mungkin bisa kamar atau di ruangan-ruangan tertentu. Kemudian yang ketujuh, setelah itu kalau Anda muslim ya, kalau Anda muslim itu silahkan sholat hajat dulu 2 rakaat, kemudian dilanjutkan dengan tawasulan. Caranya itu bisa dicek di link deskripsi di bawah. Nah, kalau Anda non-muslim atau kepercayaan yang lainnya, itu silahkan Anda mengheningkan cipta dan berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Isi doanya yaitu memohon kepada Tuhan agar diberikan perlindungan melalui jimat yang akan dibuat ini. Yang kedelapan yaitu setelah sholat ataupun doa itu selesai, lalu Anda tulis jimat rajah ini ya, yang ada di samping ini. Silahkan di pause dulu untuk melihat detail rajahnya. Itu di lempengan tembaga yang sudah disiapkan sesuai jumlah yang diinginkan. Kalau 4 ya 4, kalau 8 ya 8 sesuai kebutuhan. Nah, menulisnya itu bisa menggunakan spidol permanen ataupun bisa diukir dengan menggunakan alat-alat tertentu. Yang penting rajah ini bisa tertulis di lempengan tembaga tersebut. Kemudian yang kesembilan, setelah selesai semuanya itu lalu ucapkan syukur kepada Tuhan ya, dan simpan lempengan tersebut di tempat yang bersih atau suci. Kemudian silahkan Anda beristirahat. Kemudian yang ke-10, kalau Anda ingin memagari suatu lokasi atau area tertentu, pasanglah 4 lempengan yang telah dibuat tadi di 4 pojok lokasi yang dimaksud. Cara memasangnya yaitu ditimbun atau dipendam di dalam tanah. Itulah metode pemagaran gaib peninggalan leluhur di Nusantara ini. Insya Allah lokasi yang dipagari itu akan terhindar dari maling, pencuri, ataupun orang-orang yang berniat jahat di tempat tersebut. Nah, semoga bermanfaat bagi pemirsa sekalian. Saya Patih Nur Alam undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.